Shalom. Ya, untuk memulai ibadah kaum muda pada malam hari ini, pada sore hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, atas segala kebenaran yang telah Kau berikan pada kami hari ini Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di sini bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, bertemu kembali dengan teman-teman dalam Zoom ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah Yud Kemuda pada sore hari ini. Kiranya Kau memberkati kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah puji-pujian ini dapat menyenangkan nama-Mu Tuhan, dan berkati teman-teman kami yang belum bisa hadir atau belum dapat ikut Tuhan. Berkati mereka dimanapun mereka berada Tuhan, Kau selalu menjagai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarkan doa ini dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Untuk yang pertama, mari kita pujikan lagu Bapa Kau Setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, damai bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Untuk lagu kedua, mari kita nyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, mohon dinyalakan ya. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selanjutnya, akan memasuki firman Tuhan. Saya minta untuk Kak Yovita pimpin dalam doa untuk firman. Terima kasih. Mari kita sama-sama berdoa, satukan hati. Terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh Tuhan sekali lagi Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan di tempat ini ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami rindu Tuhan akan mendengarkan sebagian firman-Mu Tuhan. Engkau saja yang urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu ini ya Bapa. Engkau juga sertai kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa roh-Mu ya Bapa, supaya kami mau Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan, dan kami mau melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, Engkau sertai juga yang semua tim youth di tempat ini juga yang sudah berkontribusi Tuhan untuk melaksanakan kegiatan youth walaupun lewat online ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu ini yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu ini ya Bapak.
Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Ya. Ya, selamat sore. Salam. Shalom. Shalom. Ya, Sore. Shalom. saya absen dulu ini. Ini yang kelihatan Lisa, Priscilla, ada Vita, Steve, Yosua, ada Yovita ya. Ayub ini ya. Nggak ketemu ini. Ayub, itu Seva ya. Terus ini siapa? John ini. Frans, Om. Hah? John Kennedy. Frans. Oh, Frank. Frans John namanya. John Kennedy. Alel ya. Alel. Esther. Ya, masalahnya enggak ada videonya ini. Ya, semuanya masih sehat-sehat saja ini, ya, walaupun kondisi demikian. Tapi lama nggak ketemu setahun, saya yakin pasti ada perubahan ini, terutama yang remaja ya. Remaja ini perubahan banyak, entah tinggi badannya, entah berat badannya. Pasti kalau ketemu mesti agak sedikit kaget ya. Walaupun lewat Zoom mungkin video hanya sebatas, tapi kalau sudah tatap muka baru tahu ternyata tinggi badanmu sudah melebihi aku. Ya, hari ini kita akan belajar bersama ya. Kita akan belajar bersama-sama. Masih ada kendala? Ya, kita akan belajar bersama di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan 39 ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai dengan 39 ya. Kalau sudah dapat ya, kita baca bersama-sama, kita nanti aminkan bersama-sama ya. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 sampai 39. Ya. 3 2 1 ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Amin ya. Berikut ini adalah tentang khotbah ya, khotbah daripada Rasul Petrus ya. Ya, setelah ditinggal gurunya yaitu Tuhan Yesus disalib, murid-murid mulai bekerja ya. Dan salah satu yang tertulis di Kisah Para Rasul adalah khotbah yang daripada Rasul Petrus ya, di mana Yesus adalah salah satunya adalah yang bisa menebus kita semua, ternyata disalibkan oleh orang-orang Yahudi ya. Sehingga Petrus menjelaskan kronologis secara runut ya, mulai sejarah sampai hadirnya
gurunya yaitu Yesus di tengah-tengah mereka, kemudian mereka menyalibkan mereka ya, dan dampaknya bagaimana ya. Jadi Rasul Petrus menjelaskan dengan runut, dan ketika di situ dijelaskan ternyata banyak orang yang mulai tersadarkan. Banyak orang yang terbuka mata hatinya, mata rohaninya, sehingga banyak dari mereka yang memberi diri untuk dibaptis ya. Sehingga ayat 8, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu ya. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saya percaya di Zoom ini semua sudah dibaptis ya. Mungkin ada yang belum. Siapa? Ayub sudah ya? Belum. Ayub sudah dibaptis atau belum? Belum, Om. Belum ya. Kalau Fran saya tahu. Tadi yang belum siapa? Seva sama Ayub ya? Iya. Ya, kayaknya Seva sama Ayub itu. Kalau Fran dulu sama dengan Aril ya, sama Aril. Kesia ya. Satu sama Marvel ya. Itu satu tim. Esther. Nah, memang seusia kita nanti untuk Ayub dan Seva nanti kalau mungkin dalam kondisi sudah normal ya, kondisi sudah normal dan memang sudah mantap, memang harus selayaknya untuk memberi diri dibaptis, karena itu adalah salah satu cara ya untuk kita menerima karunia Roh Kudus ya, karena dengan dibaptis berarti mengakui bahwa Yesus ya yang disalibkan bagi orang Yahudi itu adalah jalan penebusan bagi kita, dan itu memang selayaknya bagi kita untuk menerima baptisan itu ya. Dan setelah dibaptis maka Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus bagi mereka yang sudah mengalami hidup baru di dalam Tuhan. Nah, yang menarik di sini adalah di ayat 39 adalah sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Nah, petang hari ini ya, yang sudah mendengar, berarti Anda adalah sejauh yang sudah merasa dipanggil oleh Tuhan ya, berarti ada panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Apalagi saudara-saudara semua remaja ini menyempatkan waktu untuk mengikuti Zoom, berarti ada panggilan ya. Saya percaya bukan karena ada waktu, ada kesempatan, tapi saya percaya bahwa Roh Tuhan itu menarik seseorang untuk bisa berada di dalam satu Zoom ini sehingga bisa beribadah ya, walaupun lewat secara online ya. Itu karena roh yang sudah tinggal, yang saudara sudah dibaptis itu memberikan dorongan untuk bisa menjadi ikut di dalam persekutuan ya, entah itu lewat Zoom, entah lewat yang lainnya. Nah, yang menarik lagi adalah kamulah janji itu ya. Kenapa disebutkan janji? Karena kalau kita melihat ke belakang sejarah, maka kita ini adalah patut menerima janji-janji itu ya. Nah, janji itu adalah banyak hal, termasuk janji hidup yang diberkati, janji hidup yang dimudahkan, bahkan sampai tentang janji keselamatan. Karena semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab, janji-janji itu akan kita terima semua bagi orang percaya yang terima Yesus ya. Kenapa? Kita akan melihat di dalam sejarah, di dalam kitab Kejadian ya, kitab Kejadian pasal 22 ayat 18. Kitab Kejadian pasal 22 ayat 18 itu adalah perjanjian ya, yang di inisiatif Allah kepada manusia, dalam hal ini adalah Abraham ya. Kejadian pasal 22 ayat 18
di situ disebutkan adalah oleh keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku, ya. Oleh karena keturunan mula semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Nah, di sini dikatakan jelas bahwasanya Allah mempunyai inisiatif untuk membangun suatu perjanjian dengan Abraham. Bahwasanya kalau melihat pasal yang ke-12 bahwa bagaimana Tuhan ya memberikan perintah kepada Abraham untuk keluar dari tanah Urs, ya, berpindah ya menuju tanah perjanjian, ya. Kemudian juga dijanjikan ya sebagai bangsa yang besar, bahkan keturunannya seperti bintang di langit. Nah, perjanjian ini adalah mengikat ya, tidak bisa dipungkiri oleh Tuhan, ya. Karena syarat perjanjian adalah mungkin bisa terjadi kedua pihak bahkan lebih, ya. Nah, ini adalah perjanjian yang digagas Allah sendiri yang memiliki perjanjian bahwasanya keturunan Abraham nanti akan mendapatkan berkat. Keturunan Abraham nanti akan mendapat berkat karena di situ ditulis adalah kamu akan nanti menjadi bangsa yang besar dan keturunanmu seperti pasir di lautan. Nah, berbicara tentang keturunan Abraham itu tidak semua yang dari Abraham pasti diberkati, tidak, ya, tidak. Mengapa demikian? Karena dari garis keturunan Abraham sendiri juga ada jalur tersendiri, ya, jalur tersendiri, ya. Kalau kita lihat baca di dalam Kisah Rasul pasal 3 ayat 25, ya, Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25. Nah, Kisah Rasul pasal 3:25 disebutkan kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita ketika Ia berfirman kepada Abraham. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati, ya. Nah, oleh keturunan Abraham akan diberkati. Dan kita termasuk generasi-generasinya itu mewarisi nubuatan-nubuat itu dan mendapat bagian di dalam perjanjian yang diadakan antara Tuhan dengan nenek moyang kita yaitu Abraham, ya. Nah, kita akan melihat bagaimana kok bisa kita juga ikut di dalam perjanjian itu, ya. Kok kita itu bisa juga mewarisi nubuatan itu? Ya, karena kita mengikuti di dalam perjanjian itu. Dan perjanjian yang diadakan Allah dengan Abraham itu perjanjian yang kekal, tidak bisa dibatalkan begitu saja, ya, tidak begitu batalkan begitu saja. Terlebih adalah Tuhan yang kita kenal itu adalah tidak bisa memungkiri dan tetap setia dan berpegang teguh kepada janjinya, kecuali perjanjian itu yang dibuat oleh manusia, ya. Kalau kita berjanji dua orang ya antara manusia, entah kawan kita dengan yang lain, baik di dalam sekolah, pekerjaan, bisnis, ya, banyak di situ dituangkan perjanjian-perjanjian ya antara kita. Nah, kebanyakan perjanjian yang dibuat manusia itu banyak hal yang dipungkiri, ya, banyak juga yang tidak dilaksanakan, bahkan tidak diindahkan, sehingga terjadilah banyak perselisihan, sengketa, ya, multitafsir dan sebagainya. Karena itu adalah perjanjian-perjanjian yang dilakukan manusia. Tapi ini berbeda, yaitu perjanjian yang dibuat oleh Allah sendiri. Allah sepertinya single majority, yaitu mempunyai inisiatif bahwa dengan Abraham bahwasanya Allah akan memberkati keturunan Abraham, ya, mewarisi nubuatan-nubuatan itu. Kita akan lihat di dalam 1 Tawarikh pasal 16, ya.
1 Tawari pasal 16 ayat 14 sampai dengan 17 ya. 1 Tawari pasal 16 ayat 14 sampai dengan 17 ya. Di situ disebutkan dengan jelas, Dialah Tuhan Allah kita ya. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Ya, Tuhan ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan, berarti kepada banyak generasi, yang diikatnya dengan Abraham. Perjanjian dengan Abraham itu sudah mengikat dari generasi ke generasi ya di bawahnya Abraham. Dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian yang kekal ya. 18 firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Nah, yang menarik di sini adalah Tuhan itu mengikat selama-lamanya dengan janji dan sumpahnya ya, untuk memberikan kepada keturunan Abraham ya. Dan di dalam Tawari perjanjian ini diingatkan lagi ya, bahwasanya hanya keturunan lewat Ishak ya. Hanya keturunan lewat Ishak ya. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 16 ayat 19 ya. Kejadian pasal 16 ayat 19 di mana Abraham adalah juga mempunyai keturunan yang lain ya. Ketika Abraham menikah dengan Sarah ya, Sarai, itu lahirlah Ishak. Kemudian sebelum Ishak lahir, Abraham juga mempunyai anak dari perempuan hambanya ya, dan punya anak namanya Ismail ya. Tetapi Kejadian pasal 16 ayat 19 disebutkan perjanjian Allah dengan Abraham hanya lewat keturunan Ishak ya. Jadi garis keturunan Ishak ini saja yang boleh mendapatkan berkat ya. Ya, di dalam Kejadian pasal 16 19 disebutkan hanya lewat garis keturunan Ishak saja ya, generasi itu akan diberkati ya. Tuhan Allah mengingatkan ya di dalam pada waktu Ishak lahir. Bahkan sampai Ishak menikah dan lahirlah Yakub, Esau dan Yakub. Ya. Tuhan pun juga mengingatkan lagi tentang janji dan sumpahnya kepada nenek moyangnya. Kalau dulu hanya kepada Tuhan Abraham, ketika ada Ishak dan Yakub, bahkan sampai keturunan Yakub, maka disebutkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Jadi mulai garis keturunan dari Abraham, Ishak sampai kepada Yakub, dan sampai dengan sekarang pun perjanjian itu masih kekal, ya, masih mengikat sampai dengan sekarang. Sehingga kalau kita yang percaya kepada Yesus, maka kita juga mewarisi nubuatan-nubuatan itu ya. Kisah Rasul pasal 32 tadi disebutkan kita ini masih mewarisi nubuatan-nubuatan itu sebagai mendapat kemudahan-kemudahan, artinya mendapatkan janji hidup yang diberkati, hidup dengan kemudahan, dan juga tentang janji keselamatan ya. Itu ada ikatan yang tidak bisa dipisahkan daripada kita. Nah, memang Abraham mempunyai banyak keturunan, tetapi hanya keturunan lewat Ishak dan Yakub saja. Yang kita boleh lihat di dalam Galatia pasal 3 ayat 16. Di situ akan diperjelas lagi ya. Galatia pasal 3 ayat 16. Galatia pasal 3:16 disebutkan, adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Artinya janji itu diucapkan kepada Abraham dan keturunannya. Tetapi di sini disebutkan tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang
dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi tidak berarti semua yang keturunan Abraham diberkati melalui jalur janji keselamatan. Di sini disebutkan dengan jelas, ya, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, karena memang Abraham mempunyai 2 orang anak yang terus, ya, jadi melalui Ishak atau Ismail. Tapi di sini disebutkan seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya 1 orang, dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi yang melalui jalur Abraham, Ishak, Yakub, ya, sampai kepada Daud, ya, kemudian sampai lahirlah Kristus Yesus. Karena Yesus adalah lahir melalui turunan daripada Raja Daud. Kenapa? Karena di setiap perjanjian Tuhan terus mengingatkan perjanjian juga mengikat, ya. Tidak hanya berhenti di kitab ini, banyak perjanjian lama menuliskan terus, ya, bahkan sampai di Mazmur, hanya lewat keturunanmu, hanya lewat keturunanmu. Bahkan lewat keturunan Raja Daud nanti akan muncul seorang pembebas. Nah, Yesus sendiri menurut silsilah adalah melalui jalur, ya, Raja Daud, Ishak dan Yakub. Nah, hanya melalui jalur itu saja yang berhak mendapatkan janji keselamatan dan janji hidup yang diberkati. Nah, kalau hari ini kita semua, ya, yang sudah dibaptis dan percaya bahwa Yesus menjadi satu-satunya Tuhan, maka kita juga mewarisi semua janji-janji itu, ya. Jadi walaupun Abraham sudah meninggal, ya, leluhur kita, nenek moyang, itu bukan berarti perjanjian itu selesai. Tidak, sampai hari ini pun, ya, perjanjian itu terus mengikat dan tidak bisa dibatalkan secara sepihak, ya. Kalau kita saudara nanti baca sendiri di dalam Galatia, ya, pasal 3, di situ sampai disebutkan pasal 17 adalah maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya, ya. Jadi janji itu tidak bisa dibatalkan walaupun sudah lahir hukum Taurat dan sebagainya. Perjanjian Allah dengan Abraham adalah kekal, mengikat, dan kita termasuk keturunan Abraham pun juga akan menerima janji itu, ya. Nah, ini adalah tentang janji, tentang kehidupan yang diberkati. Melalui keturunan melalui Yesus pun, Tuhan Yesus pun juga mengingatkan bahwasanya ada janji keselamatan, ya. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ya, di situ disebutkan, ya, akulah jalan kebenaran dan hidup, ya. Tidak ada seorang pun yang dapat, ya, datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan itu adalah juga janji yang diucapkan Yesus, ya, kepada banyak orang, ya. Tidak ada yang dapat, ya, tidak ada yang dapat. Nah, berarti adalah apa? Kita juga menerima janji itu. Kalau kita percaya Yesus sebagai penebusan bagi kita, maka kita akan menerima janji keselamatan itu. Tuh, mengapa kok janji itu ada, ya? Padahal kebanyakan manusia adalah banyak mengingkari, tapi Tuhan tetap setia, ya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes, ya, 1 Yohanes, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10, ya, surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 10, di situ disebutkan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengasihi anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ya, jadi karena Kristus yang dikorbankan, ya, di dalam kayu salib itu menjadi pendamai. Karena apa? Di dalam perjanjian itu tidak akan menjadi realisasi kalau tidak ada perdamaian. Kenapa kalau perdamaian? Karena apa? Manusia banyak melakukan pengingkaran, banyak hal dosa yang diingkari. Kalau untuk menuju janji keselamatan, maka satu-satunya cara adalah Allah mempunyai inisiatif. Allah mempunyai inisiatif mengorbankan anaknya sebagai juru damai, ya, sehingga korban
Yesus di kayu salib itu menjadi pendamai bagi kita dengan Allah, menjadi hubungan kita nyambung kembali ya, menjadi nyambung kembali. Kalau awalnya terpisah ya, maka sekarang menjadi menyambung kembali. Itu karena apa? Allah mempunyai inisiatif. Allah mempunyai inisiatif bagi kita semua karena cintanya ya, karena cintanya. Tadi Injil Yohanes pasal 3:16 sebutkan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Jadi karena cintanya Tuhan kepada manusia, ya, cintanya baik saya dan saudara semua, ya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, dan itu yang disampaikan khotbah Petrus ya di dalam orang setelah ditinggal gurunya, yaitu menjelaskan kepada banyak orang bahwa cerita yang benar, sejarah yang betul itu adalah demikian ya. Jadi para nabi-nabi pendahulunya yang dahulu itu sudah mengingatkan semuanya, bahkan akan muncul nabi di tengah-tengah mereka dan akan menjadi pendamai bagi mereka. Siapa? Yaitu Yesus ya. Ketika Yesus sudah disalib bagi kita semua, maka kita akan berhak menerima janji keselamatan itu, yaitu janji kehidupan yang kekal. Nah, perjalanan untuk menjadi janji keselamatan karena masih panjang. Saya dan saudara juga masih banyak kehidupan, ya, banyak waktu yang panjang. Nah, ini Tuhan juga menyediakan yaitu janji kehidupan yang diberkati. Ya, sebagai salah satu adalah perjanjian kita dengan Abraham. Itu tidak bisa dipisahkan begitu saja. Ya. Tuhan tidak bisa membatalkan perjanjian itu, dan itu bersifat kekal walaupun angkatan kita sudah di atas kita sudah meninggal semuanya ya, tapi janji itu tetap terus melekat. Tinggal kita percaya kepada janji itu atau tidak ya. Kisah Rasul tadi pasal 3:25 tadi disebutkan saat ini kita akan mewarisi nubuatan-nubuatan itu akibat daripada keturunan Abraham. Ya. Akibat keturunan Abraham itu mewarisi. Tetapi tidak semua keturunan-keturunan Abraham itu diberkati, hanya satu keturunan yaitu yang lewat Yesus Kristus. Galatia pasal 3:16 itu disebutkan hanya keturunan yang lewat Yesus Kristus. Jalurnya itu yang akan mendapatkan berkat daripada Tuhan ya. Walaupun keturunan dari Abraham itu memang banyak, tetapi hanya lewat satu jalur yang mendapatkan berkat dari Tuhan, yaitu keturunan daripada Yesus Kristus ya. Dengan cara bagaimana kita mengakui bahwa kita adalah generasi Yesus Kristus, yaitu dengan cara hanya kita percaya. Kita percaya tentang korban Yesus, kita percaya akan korban salib penebusan bagi kita, dan kita percaya karya Tuhan bagi kita, maka kita sudah dianggap menjadi anak-anak Kristus. Ya, itu adalah sebutan yang ideal bagi kita semua dan berbangga ya. Barang siapa yang percaya Yesus, Tuhan beri kemudahan, kita juga disebut anak-anak Allah. Berarti kita juga adalah keturunan, dan keturunan itu adalah kita berhak mewarisi nubuatan-nubuatan itu dan juga janji yang sudah Allah ikat dengan Abraham, maka itu juga mengikat kita kepada keturunan-keturunannya. Ya, tinggal kita bagaimana melakukan ya tugas-tugas kita, bagaimana kita menggerakkan karya kita sehingga kita boleh hidup diberkati. Memang saudara semua masih sekolah ya, masih sekolah belajar. Tapi di dalam sekolah pun Tuhan juga memampukan cara Allah bekerja dalam kehidupan saudara semua ya. Diberikan kemudahan di dalam hal pelajaran, diberikan kemudahan
bahkan mampu berprestasi di sekolah. Itu yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Itu karena janji, ya. Janji yang sudah diikat, maka setiap keturunanmu ya akan mendapat berkat. Nah, karena kita masih sekolah, banyak yang sekolah ya, maka Tuhan pun akan memberikan janji, yaitu apa? Berikan kemudahan sampai kita bisa berprestasi di sekolah. Memang, sekalipun kita memperoleh warisan nubuatan, tidak berarti kita melupakan belajar, melupakan disiplin waktu, melupakan yang lain. Tidak. Kita tetap menggunakan cara-cara yang dunia sudah ajarkan, yaitu dengan belajar. Tanpa belajar pun tidak bisa. Ya, sekalipun kita mempunyai roh pun yang tinggi, kalau kita tidak belajar dan kita tidak mempunyai kedisiplin waktu dengan sebagainya, maka kita juga akan mengalami kegagalan, ya. Kita akan mengalami banyak kegagalan. Ya. Jadi walaupun kita itu menerima janji, membuat kehidupan kita sebagai pelajar yaitu tetap belajar. Gunakan waktu yang ada yaitu tetap belajar, ya. Tetap belajar, ya. Gunakan kesempatan itu untuk menguatkan iman kita, ya. Kelak kita tidak akan bisa digoyahkan dengan yang lainnya, ya. Walaupun serangan media sosial dan sebagainya, ya, banyak gangguan dari luar, tapi kalau kita percaya bahwa kita mewarisi janji itu, kita percaya Tuhan akan menyertai kita, ya. Jadi sekilas saya sampaikan bahwasanya ketika kita sudah menerima janji itu, ya, maka kita harus tinggal teguhkan janji itu, karena kita adalah keturunan Abraham melalui jalur yaitu Yesus sendiri, dan Yesus sebagai jaminan dalam kehidupan kita yang memberikan keselamatan bagi kita, bahkan memberikan kemudahan kita di dalam berproses dalam kehidupan ini, ya. Firman Tuhan sampai di sini, ya. Kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kita bahwasanya kita adalah generasi-generasi yang menerima janji dan nubuatan itu. Tinggal percaya dan pegang janji itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.